Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Keynesian tentang dampak penurunan rupiah. Teori Keynesian menyediakan kerangka teoritis untuk memahami dampak penurunan nilai tukar rupiah terhadap konsumsi dan investasi dalam perekonomian Indonesia. Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep Keynesian dapat diterapkan dan implikasinya bagi kebijakan ekonomi. Konsep dasar teori Keynesian yang pertama, permintaan agregat. Teori Keynesian berfokus pada permintaan agregat sebagai penggerak utama perekonomian. 2. Peran pemerintah. Pemerintah memainkan peran aktif dalam stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, fleksibilitas harga. Harga dan upah tidak selalu fleksibel, menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Pengaruh penurunan nilai tukar rupiah terhadap konsumsi. Efek kekayaan. Penurunan nilai tukar menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi. Yang kedua, efek harga. Barang impor menjadi lebih mahal, mendorong masyarakat beralih ke barang lokal. Ekspektasi. Konsumen cenderung menunda konsumsi, menunggu stabilitas nilai tukar. Adapun dampak penurunan nilai tukar rupiah pada investasi. Yang pertama, daya saing. Barang ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif, meningkatkan investasi. Yang kedua, biaya produksi. Impor bahan baku dan peralatan modal menjadi lebih mahal, mengurangi investasi. Risiko dan ketidakpaksaan. Fluktuasi nilai tukar menimbulkan risiko dan ketidakpastian, menghambat investasi. Selanjutnya, hubungan konsumsi, investasi, dan nilai tukar. Yang pertama, penurunan nilai tukar berdampak pada penurunan konsumsi dan investasi. Penurunan konsumsi menurunkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. 3. Penurunan investasi mengurangi kapasitas produksi dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Yang selanjutnya, analisis empiris dampak penurunan rupiah di Indonesia. Kontrak konsumsi. Studi menunjukkan penurunan 5-10% dalam konsumsi rumah tangga akibat depresiasi rupiah. Perlambatan investasi. Investasi bisnis mengalami penurunan sekitar 10-15% karena ketidakpastian nilai tukar. Pertumbuhan melambat. Dampak gabungan pada konsumsi dan investasi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya, kebutuhan intervensi. Diperlukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan nilai tukar dan permintaan agregat. Selanjutnya, peran kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal. Stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Intervensi nilai tukar dan pelonggaran likuiditas. Koordinasi sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilitas makroekonomi. Selanjutnya, implikasi bagi pelaku ekonomi dan pengambilan kebijakan. Pelaku ekonomi itu ada 3, diversifikasi sumber pendapatan dan pembiayaan, lindungi nilai terhadap risiko nilai tukar, fokus pada efisiensi dan daya saing. Pengambilan kebijakan yang ada 3.
memperkuat ketahanan ekonomi dan fiskal, mendorong investasi di sektor-sektor produktif, memperhatikan dampak kebijakan pada konsumsi dan investasi. Tantangan dan keterbatasan teori Keynesian. Yang pertama, konteks Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia yang berada dengan negara maju memerlukan modifikasi penerapan teori Keynesian. Faktor non-ekonomi. Yang kedua, dampak nilai tukar dipengaruhi oleh juga faktor politik, sosial, dan keselembagaan yang tidak tercakup teori Keynesian. Asumsi kaku. Yang ketiga, asumsi kaku. Beberapa asumsi teori Keynesian seperti rigiditas harga dan upah tidak selalu sesuai dengan kondisi pasar. Ya, ada pokok kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama, kesimpulan teori Keynesian memberikan kerangka teoris yang berguna untuk memahami dampak penurunan nilai tukar rupiah di Indonesia. Yang kedua, rekomendasi perlunya kebijakan ekonomi yang mensinergikan instrumen fiskal, moneter, dan struktural untuk mengatasi risiko nilai tukar. Yang ketiga, kontingensi mempertimbangkan konteks spesifik Indonesia dan fleksibilitas dalam penerapan teori Keynesian. Oke, mungkin itu hanya materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.